Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Family Therapy nggih. Pada video kali ini kita akan melanjutkan titik akupuntur untuk kasus breast cancer atau kanker payudara. Nah, titik yang pertama yang perlu diketahui adalah titik Huizing ya. Titik Huizing ini kalau menurut diagram tung adalah pada titik 6603 ya. Lokasi Huizing itu setengah cun ya, secara longitudinal. Jadi pakai jarum yang setengah cun itu secara longitudinal di atas sendi area antara ibu jari. Jadi antara ibu jari dan pada jari kedua. Nah, ini secara anatominya adalah untuk memberi reaksi pada meridian yang mengarah kepada jantung dan liver. Jadi penanganan untuk kanker payudara ini tidak harus pada titik yang sakit secara langsung, tapi ada titik-titik organ yang harus dituju ya. Jadi ini kita tetap menangani mengenai kanker payudara, ini harus ditusuk pada titik Huizing ya. Indikasi kalau titik ini ditusuk adalah pertama palpitasi jantung, jadi untuk menguatkan jantung, kemudian dizziness, vertigo, mengatasi vertigo juga karena kalau orang kena breast biasanya sering pusing. Terus kemudian sakit kepala karena penyakit jantung, kelemahan hati, nyeri pangkal paha, nyeri jari kelingking dan jari manis. Ini bahkan juga bisa untuk menangani prostat, retensi plasenta dan pembesaran tulang. Kemudian nyeri rahang yaitu sulit buka mulut, hilang kesadaran dan inflamasi uterin. Terus kemudian tumor uterin. Jadi untuk cara penusukannya itu penjaruman kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Jadi Anda bisa menggunakan jarum yang setengah cun atau jarum 1 cun, tidak apa-apa. Jadi yang ditusuk hanya setengah saja, karena kalau ditusuknya agak jauh itu ada sensasi nyeri. Ini adalah titik Huizing ya, diperhatikan baik-baik. Konsep pada Mr. Tung ini cukup agak berbeda dengan konsep TCM pada umumnya. Ya, beda karena meskipun sama-sama akupuntur, banyak aliran di dalam akupuntur. Nah, tapi ini akan memperkaya wawasan kita mengenai penusukan ya. Jadi meskipun memiliki jalur-jalur meridian yang sama di dalam penyebutan dan sama membahas mengenai teori organnya, baik secara etiologi, patofisiologi dan penyebab penyakit, itu Mr. Tung memakai metode jauh ya. Maksudnya jauh di sini adalah Mr. Tung, kalau konsep penusukan Mr. Tung itu tidak menusuk bagian yang sakit, tapi menusuk bagian yang sehat untuk mengobati yang sakit. Nah, pada kasus breast cancer atau kanker payudara, titik Huizing ini adalah salah satu titik yang harus ditusuk ya. Dan nantinya titik ini justru juga akan mengarah bisa untuk mengobati beberapa penyakit yang lain, defisiensi darah, migrain, vertigo dan lain-lain. Jadi kalau ada kasus vertigo bisa juga ditusuk di titik Huizing. Terus kemudian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, teknik pengobatan untuk konsep Mr. Tung ini tidak mengobati bagian yang sakit, tetapi mengambil bagian yang sehat untuk mengobati bagian yang sakit, dan mengambil titik distal untuk pengobatan bagian yang dituju. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Untuk kasus breast cancer ini ada 4 stadium yang biasa dipakai oleh para dokter. Untuk stadium 1 sampai 2 itu biasanya tidak terdeteksi. Tapi untuk stadium 3 pada kasus kanker ini, ciri-ciri yang umum itu adalah pada puting itu tertarik ke dalam. Itu sudah pernah kita lakukan sendiri terapi. Jadi kalau sudah tertarik ke dalam itu sudah stadium 3 sampai stadium 4.
harus berhati-hati. Tapi kalau belum tertarik ke dalam, itu stadiumnya masih awal dan jarang terdeteksi, masih berupa benjolan-benjolan, dan si pasien biasanya merasakan sedikit nyeri-nyeri ya. Nah, benjolan ini nanti biasanya itu akan makin lama makin membesar seperti telur, sehingga kalau ada keluarga yang sedang mengalami kasus ini, segera dicek ya, nanti diraba, kemudian besarnya itu seperti apa. Kalau sudah stadium 3-4 itu biasanya agak keras melebar dan benar-benar itu ketutut ke dalam. Kalau sudah sampai tenggelam sama sekali, itu yang memang cukup berbahaya. Nah, nanti ketika itu semakin tertarik ke dalam, itu akan mulai muncul cairan ya, cairan yang mengalir keluar, sehingga dulu kalau di klinik itu biasanya perawat-perawat terpaksa harus rajin membersihkan ya area yang keluar cairan tersebut. Nah, sehingga mulai harus dijauhi pantangan-pantangan ya kalau sudah ada yang menderita seperti ini. Dan saya sarankan kalau ada anggota keluarganya yang mengalami kanker payudara, seminggu sekali usahakan pijet ya, pijet betul. Pijet itu adalah solusi terdekat, jangan dibiarkan. Karena apa? Kasus apapun itu biasanya dimulai dari capek ini bisa dari badan dan pikiran, sehingga mempengaruhi organ-organ yang lain, urat-uratnya bermasalah, sehingga imunnya turun dan terseranglah kanker. Jadi dengan massage itu bisa memfreshkan urat-urat, pikiran, terus memperbanyak hormon endorfin supaya keluar. Kalau hormon endorfin itu sering dipancing, itu sedikit banyak bisa untuk mengurangi laju kanker payudara. Karena biasanya penderita kanker payudara ini yang kita temui memang orang yang pikirannya manteng ya, kelihatannya tidak ada masalah, tapi dipendam, terus akhirnya imunnya ngedrop dan terjadilah kasus seperti ini. Jadi saya sarankan kalau ada punya anggota keluarga yang sedang mengalami kasus ini dan memang sudah terdiagnosa, seminggu sekali pijet ya sampai payudaranya benjolan itu mengecil. Oke, terima kasih. Ini titik Huoying saya bahas. Nanti kita akan beranjak kepada titik berikutnya, titik Huozu. Yang sabar ini kita bahas pelan-pelan tuntas. Jadi tidak hanya sekedar titik-titik ini dan itu, tapi ya saya ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.